Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 200104203. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Heni Mawarni MPD. Baiklah teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu arbitrage. Jadi, arbitrage berarti sewenang-wenang. Jadi, istilah arbitrage berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berbunyi itu dengan konsep. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu kucing. Kucing merupakan hewan yang memiliki bulu, berkaki 4, dan berbunyi meong. Nah, tetapi kita bisa menamainya kucing, padahal kata kucing tidak ada pendeskripsian dari hewan tersebut. Yang kedua, sistematis. Artinya, hubungan yang logis dan teratur, sehingga membentuk suatu sistem yang menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat mencakup objeknya. Contoh kalimatnya yaitu kucing melompat ke meja. Kalimat kucing melompat ke meja merupakan pola atau struktur kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu bersifat unik. Artinya, tiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Ciri khas ini meliputi sistem bunyi, sistem pembentukan kata, dan sistem pembentukan kalimat atau sistem lainnya. Misalnya saya ambil contoh sistem pembentukan kalimat. Nah, Indonesia mempunyai struktur pembentukan kalimat SPO, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, contoh kalimatnya yaitu dia menangkap ayam. Nah, kata dia merujuk kepada subjeknya, menangkap predikatnya, dan ayam objeknya. Yang keempat yaitu produktif. Artinya, bahasa memiliki unsur yang terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas tersebut, kita dapat membuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Misalnya saya ambil contoh 3 fenom. Nah, 3 fenom itu yaitu A, K, dan U. Nah, dari ketiga fenom ini kita dapat membuat kata aku dan KUA. Soal yang kedua yaitu, mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu sudah menjadi limit frasa atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, tidak adanya tingkatan-tingkatan. Dan yang ketiga, sesuai dengan kesepakatan para tokoh-tokoh terdahulu. Soal yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Soal keempat yaitu arti, konotasi, dan denotasi. Konotasi adalah makna yang ditambah pada makna denotasi. Contohnya, para koruptor dibawa ke meja hijau. Kata meja hijau bermakna pengadilan. Sedangkan denotasi adalah arti sebenarnya dari suatu kata. Contohnya yaitu, sudah saatnya meja dicat hijau. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan jawaban soal bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Sekian dari saya.